masih bersama saya ini untuk memenuhi kebutuhan tugas ilmu kewarganegaraan dan Pancasila. Kita akan mewawancarai salah satu perangkat desa di Desa Duet. Nanti bisa diperkenalkan sendiri dengan yang bersangkutan. Kemudian apa yang akan ditanyakan, apa yang akan diwawancarakan ini real dan tidak ada dan pada beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswani Rahadi. Jabatan saya di Balai Desa sebagai ASI pelayanan. Kalau di desa biasa disebut Kesra atau Pak Lebu. Tapi ini Pak, atau saya manggilnya saudara Pak Nusantara sudah menjabat sebagai lebih ini berapa tahun? Kurang lebih sudah 21 tahun. Ini tahun 2001 bulan Februari. Langsung saja ya guys, kita akan masuki pertanyaan atau bincang-bincang yang pertama tentang kewarganegaraan atau tentang demokrasi terlebih dahulu. Menurut Anda, ini bagaimana contoh perilaku demokratis yang ada di Desa Duet ini? Apakah sudah tampak, apakah sudah muncul perilaku demokratis yang ada di Desa Duet ini? Alhamdulillah untuk desa kami, Desa Duet sudah terlaksana. Satu contoh, setiap ada rencana, ada atau kegiatan selalu dirembuk, yaitu lewat rembuk RT ataupun rembuk desa, selalu dimusyawarahkan dan dimintai pendapat semua warga. Berarti itu sistemnya perwakilan setiap RT ada koordinasi seperti itu apa gimana? Kalau per RT berarti semua warga diundang semua. Dan nanti kalau di bawah ranah yang lebih tinggi tingkat desa berarti ya per RT paling enggak 10 orang diundang untuk mewakili RT masing-masing. Kalau pendapat Anda itu bagaimana? Apakah perilaku demokratis ini begitu pentingnya perilaku demokratis yang ada di masyarakat? Coba jelaskan sedikit. Kalau demokratis, kalau bahasa kami yang musyawarah itu ya memang sangat-sangat penting. Sebab apapun hasilnya, kalau dari hasil musyawarah itu tentunya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Muhammad. Sini saya akan membuat video wawancara bersama Bapak Khairul Huda. Pertanyaan pertama, bagaimana contoh perilaku demokratis di lingkungan masyarakat? Contoh demokrasi di lingkungan masyarakat, contohnya di masyarakat ini, jika ada permasalahan suatu di antara lingkungan warga sudah mempunyai sistem demokrasi sendiri, yaitu di setiap RT itu mengadakan pertemuan RT, sehingga permasalahan setiap RT dimusyawarahkan di tempat tersebut. Biasanya pertemuan itu diadakan setiap seminggu sekali, diimbui dengan kegiatan keagamaan itu. Selanjutnya pertanyaan kedua, kenapa kehidupan demokrasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Ya, demokrasi dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena itu adalah permasalahan yang di masyarakat bisa diselesaikan dengan cara musyawarah itu merupakan demokrasi yang selama ini dipakai dalam masyarakat kita. Pertanyaan ketiga, menurut Anda apa tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah? Pembentukan Dewan Daerah menurut saya merupakan keterwakilan aspirasi daerah untuk pemerintah pusat. Selanjutnya, menurut Anda, apakah negara Indonesia sudah sejahtera? Menurut saya, Indonesia sudah sejahtera karena ditandai bahwa kehadiran pemerintah sudah memberi bantuan kepada masyarakat, sehingga saya lihat masyarakat sudah tidak ada lagi
yang kelaparan secara banyak? Baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Ya, adanya negara merupakan pembentukan dari rakyat yang tujuannya diantaranya untuk mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah dijawab. Sekian dari saya, Sandiaga Uno. Terima kasih. Selamat siang, Mbak. Maaf jika saya mengganggu. Bisakah saya meminta untuk meluangkan waktunya sebentar? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya bisa monggo. Menurut Anda, bagaimana contoh perilaku demokratis di masyarakat? Contoh perilaku demokrasi yang ada di masyarakat adalah sebagai musyawarah untuk mencapai mufakat dengan cara memberikan kebebasan kepada warga masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan hak suaranya. Baik, Pak. Yang nomor 2 pertanyaannya, menurut Anda kenapa kehidupan demokrasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Dalam kehidupan demokrasi di masyarakat tentunya ini untuk mengatasi ataupun menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai, tentunya tidak terjadi gejolak ataupun kesenjangan di masyarakat. Baik, Pak. Yang nomor 3, menurut Anda apa tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah? Tujuan terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD salah satunya adalah merupakan perjuangan di dalam memperjuangkan regulasi atau aturan yang berdasar kebutuhan di wilayah daerahnya untuk dituangkan di dalam tingkat peraturan di tingkat pusat. Baik, Pak. Yang nomor 4, menurut Anda mengapa suatu negara memiliki tujuan menyejahterakan rakyat? Karena untuk kesejahteraan masyarakat, terutama warga masyarakat Indonesia, tentunya agar terbentuknya masyarakat yang berkemakmuran, masyarakat yang adil dan makmur dan terlepas dari segala permasalahan, tentunya dengan misalkan gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Ya, baik, Pak. Yang nomor 5, menurut Anda apakah negara Indonesia sudah sejahtera? Untuk masyarakat warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau berdasarkan secara konstitusi dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila, tentunya sudah merupakan negara yang sejahtera. Namun terkadang kebijakan dari pemimpin ataupun dari pemerintah terkadang kurang mendukung dengan adanya regulasi yang ada yang berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk acara ini. Sama. Ada kala kurang dan lebih baik dari sikap maupun perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum, Mbak. Ini saya Nelly, mahasiswi Prodi HTN UIN Gus Dur Pekalongan. Jadi saya ada tugas wawancara mengenai mata kuliah ilmu negara. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai lewat telepon? Oh ya boleh. Saya jawab sebisa saya ya Mbak ya. Iya ya Bu. Mohon untuk perkenalan diri dulu Bu. Oh ya, saya Nadia Fasairo. Terus untuk saat ini saya bekerja di Kejaksaan Negeri Cilacap. Saya merupakan lulusan dari Fakultas Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang. Oh ya baik. Langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Iya boleh. Yang pertama, apa itu demokrasi menurut Ibu?
Seperti yang kita tahu, demokrasi yang sering diajarkan mungkin ya di sekolah atau di UNIF, yaitu demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi menurut saya sendiri, demokrasi merupakan suatu kebebasan. Kebebasan dalam artian yaitu kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, kebebasan dalam berpolitik, dan lain-lain. Ya, artinya setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi langsung dalam politik atau dapat memberikan aspirasinya melalui wakil rakyat yang mereka pilih melalui pemilu, seperti itu. Oke, lanjut yang nomor 2 ya Bu. Mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Demokrasi itu sendiri memang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena demokrasi, dengan adanya demokrasi, masyarakat dapat bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Dengan adanya kebebasan berpendapat itu sendiri dapat menjamin terjadinya pemerintahan yang bersih, karena masyarakat itu sendiri dapat secara langsung mengkritik atau dapat melaporkan mungkin wakil rakyat yang dianggap menyimpang atau tidak amanah, tetapi dengan adanya bukti-bukti yang konkret. Yang kedua itu, dengan adanya demokrasi dapat meningkatkan rasa kasih sayang dan menghindari perselisihan antar masyarakat, karena kita diajarkan mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat, sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antar masyarakat atau pemerintah, dan dapat meningkatkan ketertiban dan kebersamaan di antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah, seperti itu. Oke, baik. Lanjut pertanyaan nomor 3. Apabila demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya? Yang pertama itu memang harus diluruskan ya, kalau demokrasi sudah bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua itu kita mungkin bisa mengkritisi pihak-pihak yang melakukan pelemahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi itu sendiri. Yang kedua itu mungkin dapat mengedepankan sikap toleransi yang adil dan bertanggung jawab. Terus untuk selanjutnya kita dapat mengajarkan makna-makna Pancasila di dalam sekolah, karena selama ini mungkin kita hanya menghafalkan Pancasila itu sendiri, tetapi kita tidak tahu ya makna-maknanya itu apa saja, padahal itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengetahui makna Pancasila itu sendiri. Dalam demokrasi itu sendiri ada yang namanya kebebasan. Tentunya kebebasan yang ada itu harus kebebasan yang rasional dan bermoral, dan harus bertanggung jawab, seperti itu. Oke, langsung saja lanjut nomor 4 Bu. Mengapa suatu negara memiliki tujuan mensejahterakan rakyatnya? Karena sejahtera itu merupakan salah satu pilar kebangsaan, Mbak. Negara yang dianggap maju merupakan negara yang dapat mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Jika kesejahteraan itu sendiri tidak terwujud dalam suatu kehidupan kenegaraan, maka dapat terwujudnya hal-hal yang negatif. Di antaranya itu dapat meningkatkan kemiskinan, dapat juga meningkatkan kejahatan, dapat juga membuat negara itu hancur, karena dengan adanya kejahatan yang meningkat dapat menimbulkan perselisihan antar kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Oke, baik Bu. Lanjut pertanyaan terakhir nomor 5. Menurut Ibu, apakah negara Indonesia ini maaf Bu, ulangi. Ya, gimana? Menurut Anda, apakah negara Indonesia ini sudah sejahtera? Menurut saya itu pemerintah sedang mengupayakan negara Indonesia ini untuk bisa sejahtera dengan adanya berbagai program-program yang diciptakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Di antaranya itu yang seperti yang kita tahu, ada contohnya BPJS. Mungkin orang pada berpikir, buat apa kita urunan BPJS setiap bulan, padahal itu sangat bagus untuk mengcover segala permasalahan kita tentang kesehatan. Yang pertama itu. Yang kedua itu, untuk terwujudnya suatu kesejahteraan di suatu negara, itu harus didukung dengan kualitas SDM yang baik.
Nah, dengan adanya program pemerintah seperti wajib belajar yang tadinya 9 tahun diubah menjadi wajib belajar yang 12 tahun, itu dapat melahirkan SDM-SDM yang baik, yang berkualitas dan berkapabilitas, yang dapat untuk meningkatkan suatu kesejahteraan dalam negara itu sendiri, seperti itu Mbak. Jadi memang pemerintah itu sedang mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan kita untuk dapat lebih baik lagi ke depannya dan ke depannya, seperti itu. Ya, oke, sesi wawancara telah selesai. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Dapat saya mengerti dan saya pahami. Terima kasih atas waktunya. Maaf juga udah ganggu waktu istirahat Ibu. Nggak apa-apa, ya. Udah dibantu, makasih banget ya Bu. Ya, sama-sama. Ya udah, assalamualaikum Bu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, andai mengelola ekonominya sendiri, akhirnya kenyataannya banyak orang Indonesia yang pergi ke sana untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Iya. Ya, malah bisa dikatakan negara maju itu Singapura. Negara maju, iya. Kalau ngomong-ngomong tentang hukuman mati terhadap koruptor, bagaimana pendapat Anda sendiri? Setuju atau tidak setuju dan berikan argumennya? Kan kalau kita lihat itu hukuman mati itu cukup bagus ya, maksudnya dari segi agar jerah itu bagus. Tapi kan kalau kita lihat untuk keluarganya, anak-anaknya mau dikasih makan apa kalau misalnya dihukum mati? Nah, seperti itu. Ya. Justru kalau saya pribadi itu setuju Hukuman mati. Hukuman mati yang ditetapkan pada seorang koruptor. Tapi mungkin harus dipertimbangkan dulu ini korupsinya sebesar apa, atau korupsi sebesar apapun harus tetap dihukum mati atau gimana? Ya, untuk mempertimbangkan sisi kemanusiaannya mungkin ya bisa ditentukan nominalnya mungkin. Tapi saya secara umum overall saya setuju kalau hukum mati itu diterapkan pada seorang koruptor. Karena ya seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu orang korupsi itu nggak ada jera-jeranya, maksudnya begitu. Jadi korupsi sekali ketika ditetapkan sebagai tersangka dan masuk hukuman, malah mereka di depan kamera sengar-sengir doang. Dan seolah-olah ini kayak misalnya bisa dibeli, hukumannya itu ya. Hukuman memang bisa dibeli sebenarnya. Ini jadi terus terang ya, memang hukuman bisa dibeli. Jadi orang yang punya banyak duit sebenarnya dia bisa membeli hukuman. Istilahnya sebenarnya bukan bahasa halusnya itu untuk memperhalus bahasa itu ya, lebih sopannya itu bukan membeli hukuman, meringankan, tapi ya mengurangi masa hukumannya melalui kompensasi. Ada sekian rupiah itu yang dibayarkan untuk mengurangi masa hukumannya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang banyak duitnya gitu. Dan ya yang kita ketahui koruptor pasti banyak duitnya. Oh iya siap yang terlalu dalam. Oke. Terima kasih ini saudara Miftah yang sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Madura ini ya. Terima kasih. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.